Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini tanggal 20 September 2021 kita masih berjumpa via online untuk mengikuti mata kuliah konsep dasar matematika MI atau SD. Salawat serta salam tetap terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat di yaumul qiyamah nanti, amin. Yang terhormat Ibu Alimatus Solihah MPD selaku dosen mata kuliah konsep dasar matematika kelas B dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai penalaran matematika. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Fatimah Zahra dengan NIM 2318223, yang kedua Tafal Saronir Faiza dengan NIM 2320070, yang ketiga Dianatul Muqtasidah dengan NIM 2320093, yang keempat Agung Purnomo dengan NIM 2320098, yang kelima Khairutun Nisa dengan NIM 2320100, yang keenam Sinta Ameli Azkia dengan NIM 2320148. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, mengetahui pengertian penalaran matematika. Yang kedua, mengetahui pengertian penalaran induktif dan deduktif. Yang ketiga, mengetahui cara penggunaan pola pikir induktif dan deduktif dalam pembelajaran matematika. Langsung saja, pembahasan yang pertama, pengertian penalaran matematika. Penalaran matematika adalah penalaran tentang objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Penalaran dan matematika tidak dapat dipisahkan karena menyelesaikan permasalahan matematika memerlukan penalaran, sedangkan kemampuan penalaran dapat dilatih dengan belajar matematika. Melalui penalaran, siswa diharapkan dapat melihat bahwa matematika merupakan kajian yang masuk akal atau logis. Dengan demikian, siswa merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami, dipikirkan, dibuktikan, dan dapat dievaluasi. Untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan diperlukan bernalar. Menurut Matt Glossary, pernyataan definisi penalaran matematika adalah berpikir mengenai permasalahan-permasalahan matematika secara logis untuk memperoleh penyelesaian. Penalaran matematis juga mensyaratkan kemampuan untuk memilah apa yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas sebuah penyelesaian. Dari definisi penalaran menurut Matt Glossary, di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang harus dimiliki oleh siswa dalam mempelajari penalaran, yaitu yang pertama, kemampuan menjalankan prosedural penyelesaian masalah secara matematis. Yang kedua, kemampuan menjelaskan atau memberikan alasan atas penyelesaian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu penalaran induktif. Secara umum, penalaran induktif didefinisikan sebagai menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan data terbatas. Karena keterbatasan pengamatan, maka nilai kebenaran kesimpulan dalam penalaran induktif adalah bukan mutlak tapi probabilistik. Penalaran induktif digunakan oleh beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, dan sebagainya untuk membangun suatu teori baru. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang khusus
atau spesifik ke hal-hal yang bersifat umum. Penalaran induktif juga dapat diartikan sebagai menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum atau khusus berdasarkan data yang teramati. Nilai keberadaan dalam penalaran induktif dapat bernilai benar atau salah. Penalaran induktif dapat dilakukan secara sederhana dengan mencoba-coba. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penalaran induktif adalah suatu proses menarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Misalkan, siswa diberikan tugas oleh guru untuk menunjukkan bahwa jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Lalu setiap siswa dimintai untuk membuat model segitiga sembarang dari kertas, menggunting sudut-sudut segitiga tersebut dan mengimpitkannya. Di antara siswa mungkin ada yang membuat segitiga sama kaki, ada yang membuat segitiga sembarang, sama sisi atau segitiga siku-siku. Siswa memiliki hasil yang sama, yaitu jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Matematika sebagai ilmu berpola pikir deduktif. Hal ini berarti bahwa sifat atau teorema yang dinemukan secara induktif atau empirik harus kemudian dibuktikan kebenarannya dengan langkah-langkah deduktif. Dalam penalaran deduktif, kebenaran suatu konsep atau pernyataan yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran. Pembelajaran matematika juga menekankan pada pola pikir deduktif. Oleh sebab itu, penalaran deduktif mengandalkan logika siswa dalam membuktikan kebenaran suatu pernyataan penting dalam pembelajaran matematika di sekolah. Misalkan diberikan sebuah barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, dan sebagainya. Maka pengenalan pola dimaksudkan sebagai suatu identifikasi tentang tata aturan penulisan barisan tersebut. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan bilangan berikut, maka sebuah bilangan dalam barisan tersebut harus ditambah dengan 3. Misalnya, siswa diminta menentukan suku ke-200 dari barisan bilangan tersebut, dan siswa mengerjakan dengan cara sebagai berikut. Untuk suku ke-200 berarti N sama dengan 200. Jadi suku ke-200 adalah 2N dikurang 1 sama dengan 2 kali 200 kurang 1 sama dengan 399. Maka dalam memecahkan masalah ini, proses berpikir yang digunakan siswa adalah dengan pola pikir deduktif. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada tutur yang salah. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kami terangkan di sini. Saya ucapkan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.